Halo semuanya, Eh, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky, yang mau bacain energi hari ini, kali ini ya. Cuman kok kayaknya gue jadi lebih akrab sama kalian dibanding siapapun. Karena gue konsis di sini ya, komit di channel gue ini tiap harinya. Eh, Bawaannya pengen curcol terus gimana nih? Jadi gini, sekedar sekedar 2 tahun yang lalu gue kecelakaan. Alhasil kelihatan nggak, kelihatan nggak itu tuh ya. Kalau nggak kelihatan ya, padahal kelihatan banget loh kameranya. Eh, 2 tahun yang lalu persis hari ini gue kecelakaan dari motor, jatuh. Gue badung badung ya kan, ngesotnya ya kan, ngesotnya. Dan kecelakaannya adalah sendirian. nggak ada yang nggak ada yang apa-apain, gue doangan sendirian ya, jatuh. Petakilan. Maksudnya baru bisa naik motor 10 hari ya kan, ngebut. Ngebut udah malam ya kan, kayaknya ngebut, nyalip lo, gue nyalip terus udah gitu. Sendirian, nggak bonceng siapa-siapa juga. Udah jam setengah satuan lah, setengah satu malam di Bali waktu itu, 2 tahun lalu ya, ngebut ya kan. Habis itu ternyata gue baru nggak, maksudnya jadi habis nyalip gitu, uh, ternyata jalanan itu berpasir gitu kan, jalanan berpasir. Nah gue ngerem dong, gue ngerem langsung sut, ngesot abis. Karena kan gue mulai gitu lah, gara-gara jalannya berpasir itu kan, gue jadi goyang gitu kan, gue jadi panik kan, gue langsung ngerem langsung, apa namanya, ngesot deh. Orang-orang langsung panik, gue dikerubunin sama orang-orang itu. Gue yang ya jatuh deh gitu kan, ya jatuh deh gitu. Ya udah, terus habis itu gue dikerubunin orang-orang gitu. Masih belaga jagoan ya, masih belaga jagoan gitu. Ini ambulans nggak gitu. Terus, oh enggak, bangun dong, bangun sendiri gitu. Terus tiba-tiba kok nggak bisa jalan ya. Terus nggak bisa jalan, motor udah jauh di sana ya kan. Terus eh, nggak bisa jalan. Terus mereka masih teriak ambulans gitu. Ah, iyain aja gitu kan. Udah, dibawa ke ambulans. Di itu, gue udah blank lah, gue blank. In aja lah semuanya gitu kan. In aja sampai ke dokter segala macam. Dokternya nanya, kamu masih apa? Sendiri. Loh tadi katanya temen. Siapa? Itu tadi yang bule. Mana? Enggak, sendiri gitu. Oh, terus tadi kesini aja dipanggilin ambulans tadi. Dipanggilin taksi tadi. Oh iya ya, oh iya ya, udah. Terus udah dibersihin, wah, teriak-teriak segala macam, dibersihin segala macam. uh, abis itu dokternya nanya, sekarang pulangnya gimana, kemana? Kebetulan lagi nebeng di rumah temen, nebeng terus, biasalah, nomaden ya kan, kerjanya nebeng sana kemari. uh, Nebeng waktu nebeng di rumah temen lagi, villanya di Canggu. Nah, gue nggak kontak siapapun juga, karena udah nebeng terus ngerusak, terus ngerepotin orang kan gak lucu juga ya, bikin panik orang gak lucu juga kan. Ya udah, diem aja lah. Terus kamu pulang gimana? Udah panggilin taksi aja lagi pak, dok gitu kan. Dipanggilin taksi lagi, terus taksinya datang kan. Kemana deh pak? Gue bilang, nyusurin jalan ini dong gitu, jalan Semer gitu. Lah katanya tinggalnya di sini di Canggu. Iya tapi kan saya kan ninggalin motor saya di sana, itu motor sewaan pak. Oh gitu. Yuk ya, kita ngiterin balik ke jalan Semer. uh, Gila, itu motornya ada dong, ada komplit deh di pinggir jalan, udah diberdiriin sama apa namanya, helmnya.
kuncinya lengkap lengkap di situ, nggak ada yang nyentuh, aman, gokil. Terus ya wow gitu kan, amin gitu, amin. Maksudnya gue nggak nggak kepikiran, gue suruh ganti motornya juga berasa juga kan gitu. Terus amin gitu. Terus pas supir taksi yang ngeliat gue gitu, terus sekarang gimana gitu, ngeliat motornya gitu. Terus gimana? Jadi kan gue semuanya dibalut ya, semuanya dibalut. Jadi kaki gue tuh segede gini, kaki gue segede gini, asli gede banget. Terus bapak mau nggak, gue bilang, bapak mau nggak ngawalin saya dari belakang, gitu. Dia kaget sepertasnya, maksudnya gitu. Ya masa kok motor saya tinggal di sini pak, gitu. Masa motor saya tinggal di sini, ya saya mesti bawa dong gitu. Apa bapak mau yang bawa motor saya nyetir, lebih nggak gila? Masa saya yang bawa, masa saya yang bawa taksi ya, kaki saya udah nggak bisa. Untuk ngegas saya nggak bisa gitu. Nah, kalau motor kan setidaknya ngegasnya di sini. Terus oh ya udah, ya udah, tapi pak saya juga nggak punya cash pak, nanti bapak tolong juga ya turun ambilin duit saya di ATM, gue bilang gitu. Iya udah, dan semuanya aman sampai rumah. Gue masuk rumah, jadi dia ngebopong gue di ATM, ngebopong gue, ambil gue bawa ATM, gue bayar tuh. Sampai rumah gue selamat sampai rumah. Jadi gue nyetir lagi tuh motor, dan dikawal sama supir taksi. Sampai rumah gue masuk, temen gue di villanya temen gue itu, dia kan tinggal sendiri, jadi lah kebetulan lagi rame amat, ada teman-temannya dia juga dari Jakarta juga lagi nginep. Cuman malam itu tuh semuanya pada gubrak gitu, pada tewas semua kayaknya. Jadi nggak ada yang nyambut gue lah gitu kan. Gue masuk dan kebetulan kamar gue di lantai 2. Gila, perjuangan habis itu. Naik ke kamar, masuk segala macem. Besoknya gue turun, besoknya gue bangun, itu baru sakitnya baru berasa, beneran berasanya baru sakitnya baru besoknya. Itu serumah langsung pecah, kaget gitu kan ngeliat gue berantakan. gue turun berantakan, seberantak-berantakan. Ya udah, itu kejadian yang gokil sih, maksud gue. Ternyata motornya itu, gue emang, namanya orang baru bisa menaik motor kan nggak peduli ya. Yang penting bisa jalan ya. Ternyata gue emang nggak peduliin kalau apa namanya, rem belakangnya nggak fungsi. Orang kilometernya aja nggak berfungsi. gue dapat tawaran bisa sewa murah, gue langsung ambil ya, kayak gitu deh ya. Dan sekarang gue ngerti gitu, kenapa gue jatuh ya, karena gue ngeremnya langsung pakai rem depan, makanya langsung ngesot ya. Dah, sekarang fokus ke energi hari ini dulu. Nanti kalau emang gue lagi mau atau kalian masih tertarik, dan terakhir setelah energi ya, setelah ini ya, mungkin gue akan juga cerita. Karena habis itu gue 4 bulan gak bisa pincang, 4 bulan gue pincang, gak bisa jalan. Tapi yang paling parah sih, 3 minggu setelah gue kecelakaan itu, klien gue dari Itali datang, gue disuruh nge-guide. Keren. Itu paling keren. Nge-guide orang Itali 2 minggu ya. Kaki gue segede gini, gue naik ke Prambanan, Borobudur, Gunung Kelimutu, Pulau Padar ya kan. 2 minggu gue keliling dari Jawa, dari Jogja sampai Flores. Dengan kaki gue yang kayak gitu. Aduh. Maksain diri. Vacation, take time for relaxation and adventure. Vacation. Ini energi gue nih.
disuruh liburan. Animal bond, stand up for all animals. Kita diminta untuk menjaga dan melestarikan juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa liburan, ya, daripada stres. Disuruh relax sama adventure, Cin. Nah, energi hari ini. Five of Swords. The Hierophant. Two of Swords. Energi secara keseluruhan. King of Cups. Di bawahnya ada Eight of Swords. Di bawahnya ada The Lovers. Five of Wands. Strength. Oke. Guys, jangan terlalu serius ya. Energi secara keseluruhan ini King of Cups. King of Cups ini bisa energinya Pisces, bisa energinya Scorpio. Buat gue ya. Artinya tetap adalah cinta dan pengertian. Karakter dari seorang King of Cups, energi dari King of Cups itu adalah emotional balance. Ya, dia sangat mengerti emosinya. Dia sangat mengerti emosi sekitarnya. Dia sangat bisa memahami situasi, dan dia sangat wise. Dia sangat bijaksana. Dia sangat mahir dalam mengkontrol emosinya, ya. Dan dia itu sangat pengertian. Cancer. Energi pertama, Five of Swords. Energinya adalah kita mulai memberi batas-batas yang memang diperlukan. Ya, kita akan maju. Konflik. Energi adalah konflik mempertahankan apa yang menurut kita tidak adil, tidak benar, ya, dan kita memperjuangkan itu, memperjuangkan yang memang hak kita, yang memang sudah seharusnya. Dan di sini nggak ada yang menang. Konflik, pertarungan yang tidak ada pemenangnya, karena semuanya akan sakit. Termasuk yang memotong itu sendiri, termasuk yang ngekat itu sendiri, dia akan sakit sendiri. Karena apa? Di saat kita berkeras memberi suatu sikap, di saat kita bersikap, kita semua manusia gitu, kita semua manusia juga ikut merasakan kan. Kita semua tahu kan rasanya nggak enak ya, kita tahu kan rasanya nggak enak ya. Nggak enak, ntar gitu, ntar gini, ntar gitu gitu kan. Jadi ya, seorang King of Cups, ya, dia juga tahu rasanya sakit hati, tapi dia harus bersikap walaupun itu menyakitkan.
Energi kedua, the Hierophant, energinya Taurus, ya. Uranus lagi di Taurus, jadi ada konflik juga di situ tentang gua maunya apa dengan maunya kalayak orang ramai itu maunya apa, atau dengan peraturan, atau dengan tradisi, atau dengan agama, atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Konflik ini. Uranus yang sejati dirinya kita adalah hati kita dan apa yang kita rasa. Itu tidak bisa. Yang namanya hati itu nggak bisa dipaksain. Mau maksain boleh, bisa. Sampai kamu mau bunuh diri juga bisa, ya kan? Gitu. Sehat nggak? Gitu kan? Sampai orang udah mau bunuh diri artinya kan orang nggak sehat ya. Maksudnya kalau gue ngomong ekstrimnya langsung ke ekstrim biar jelas gitu kan. Di saat kita tidak mendengarkan hati kita, ya. Di saat hati kita berbisik, kita tidak mendengarkan. Ada waktunya, ada saatnya hati kita mengaum, bukan lagi berbisik, dia akan mengaum kalau nggak didengerin gitu. Dan itu aumannya bisa, dampak efeknya bisa macam-macam, entah bisa langsung kronis ya, entah langsung kepikiran, entah itu langsung macam-macam lah. Jadi ada saatnya kita mendengarkan maunya kita tanpa harus kita tanpa kita harus sadar nih, maksudnya tanpa kita harus mengerti. Emang sih ya, kita harus pahami, kita harus mengerti, kita harus punya reason ya, alasan untuk melakukan segala sesuatu. Tapi nggak juga sih, nggak harus juga kan kita punya alasan dalam melakukan segala sesuatu. Gue suka, gue lakuin, udah titik. Kalau otaknya nggak mampu, akal kita nggak nyampe, kasian banget kan. Harus nunggu nyampe dulu otaknya, akalnya, baru bisa merasakan, baru bisa melakukan sesuatu hal. Lo efek nih, dia tiba-tiba off sendiri, bikin gue budek. Yang jelas buat gue sih, kita kudu yakin dulu sebelum kita melakukan ini ya. Karena kalau sampai ke titik ini ya, kalau sampai ke titik ini itu kita harus yakin ya. Karena kalau kita nggak yakin, itu penyesalannya bisa dalam banget. Menyakiti seseorang ya, itu belum tentu kamu bisa dapat orang yang sama, maksudnya energi dan segala sesuatu dari orang itu gitu loh. Nggak semua orang sama ya. Jadi jangan sampai akhirnya penyesalan aja gitu. Jadi kita harus yakin dulu dengan dengan nilai-nilai yang kita pegang dulu gitu loh. Kamu pegang nilainya kamu sendiri, kita pegang nilai kita sendiri, atau kita pegang nilainya orang lain. Kita yang kita pegang tuh pengalamannya kita atau pengalaman orang lain? Apa yang kita pegang sebagai pedoman? Apa yang menurut kita benar?
menurut orang lain atau menurut pengalaman kita sendiri. Gue tahu ngesot tuh sakit banget. Pengalaman, bukan cuma teori. Gue rasain dan bekasnya juga sampai sekarang masih ada. Rasanya kayak gimana? Tahu, dalam. Karena kompleksitas dari konsekuensi itunya juga, waduh, banyak banget. Konsekuensi dari jatuh itu, kerugian gue banyak banget. Jadi pengalaman itu gue pegang bener karena memang gue alami, bukan karena katanya. Orang mau bilang, oh kaki gue sampai patah gitu, ya itu kan pengalaman lo ya, ya bener, lu selalu bener gitu. Jadi nggak perlu juga memaksakan suatu kebenaran kita terhadap orang lain. Namanya hati itu tidak dipaksa, nggak bisa dipaksa. Kalau kita sudah memaksakan hati, ya, hatinya kita sendiri apa hatinya orang lain, itu namanya kita sudah mencoba mengkuasai, mengontrol orang lain. Dan merasa diri kita yang paling benar. Energi ketiga, Joe Swords. Bingung, 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 bingung. Dengan dua pilihan yang gak jelas, yang kita sendiri masih buta. Yang namanya hati itu jangan berasumsi. Tidak ada yang tahu isi hati orang. Tidak ada yang tahu isi pikiran orang lain. Kita mungkin bisa membaca energinya, mencoba memahami energinya. Tapi ya, proses pemahaman itu sendiri juga kompleks. Kalau gue nanya ke orang, gimana sih rasanya gitu, dan dia jawab dengan segala macam excuses atau penilaian yang pokoknya panjang gitu ceritanya. Gue cuma bilang, oh gitu. Padahal gue nanya cuman gimana rasanya. Kita itu suka mengkadali perasaan kita sendiri dengan menjustifikasi segala situasi untuk sesuai dengan ego kita, bukan menerima sesuatu hal apa adanya. Hal itu nyenengin atau hal itu menyakitkan, itu mas akal kita, otak kita suka muter-muter, kita juga diputer-puter gitu. Jadi hati kita disuruh ngertiin terus maunya otak, tapi otaknya nggak pernah mau ngertiin perasaan kita sendiri. Otak atau hati, otak atau hati, otak atau hati. Kebingungannya antara otak dan hati. Ngikutin yang mana nih gitu. Yang jelas kalau ngikutin kata hati, challenge lebih besar. Kenapa? Karena kamu tidak diminta untuk kompromi. Karena hati sulit berkompromi. Jadi challenge-nya jauh lebih besar dibanding kalau kita kompromi atau ngikutin otak yang sukanya nyenengin orang lain, bukan hati kita sendiri. Right?
Gue mau klarifikasi ini. Satu lagi, ini bisa juga gini, otak itu selalu mencoba meyakinkan diri kita dengan benefits atau profits, ya. Sedangkan hati tidak. Hati itu yang diperhitungkan cuman nyaman nggak, bukan untungnya buat gue apa ya gitu, enggak, nyaman nggak. Tapi kadang-kadang kenyamanan kenyamanan suatu bentuk kenyamanan itu sendiri suka termainkan oleh persepsi dengan tidak mengenakan orang lain, tidak memberi kenyamanan kepada orang lain, membuat kita tidak nyaman. Akhirnya kita disuruh kompromi untuk menyenangkan orang lain. Wow. King and Queen Cups. Dan energinya si Two of Swords ini adalah Parno, akhir, kehilangan. Terus apa yang dibingungin ya? Jelas ya? Buat gue sih jelas. Nggak ada pilihan lain. Bukan pilihan itu. Pilihan untuk stay Parno. Apa nih? Gue klarifikasi Two of Swords ini maksudnya adalah kenapa bingung gitu kan. Apa sih yang bikin kita bingung? Apa sih pilihan apa sih yang kita punya? Ternyata pilihannya adalah stay Parno, stay dalam takut, ya kan? Galau selalu, terjebak, nggak bisa ngapa-ngapain, atau kelar. Dan yang pasti dua-duanya ini adalah efek dari dua-duanya ini, dampak dari galau ini adalah menyedihkan dua-duanya. Terus apa yang bikin bingung ya? Hidup itu pasti ada tantangan dan rintangannya. Kalau nggak ada tantangan atau rintangan, namanya kita belum hidup. Kita pura-pura hidup. Kita pura-pura hidup. Jalanin yang sudah diprogramkan. Besok bangun, ini sampai ini, besok lagi gitu lagi. Kita hidup terprogram. Memang ini pilihan. Memang ini pilihan. Terprogram atau berontak.
Yang pasti dua-duanya menyedihkan. Dan kalau kita mau mendengarkan hati kita saat dia masih berbisik, hal ini tak perlu terjadi. Karena sebelum menjadi sebuah menara, dia paling cuma segini tingginya, ya kan? Tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi berdasarkan dengan waktu. Dan ini ego kita sendiri yang membangun. Bagaimana kalau kita mulai membangun dari emosi kita sendiri untuk lebih menjadi stabil, tanpa kita harus merasa bergantung pada yang memberi kita asupan program, pikiran-pikiran dan persepsi, informasi-informasi dan data yang malah mengontrol dan mengekang kita, diri kita sendiri. Bukan main membebaskan, bukannya malah memberdayakan kita, tapi malah menjerat. Hierophant, guru, spiritual, agama, institusi, pemerintah, komitmen, tradisi, penguasa lah yang bikin peraturan. Oke. Oh iya, Goddess Guidance ya. Vesta, home. Your household situation is improving, either through a move or a healthy change in the occupants. Ini tentang rumah katanya. Situasi rumah kita akan menjadi lebih baik, entah karena ada yang pindah, ada yang keluar, atau memang ada perubahan yang sehat, yang lebih sehat dalam diisinya, yang meninggal, yang tinggal di dalam rumah itu. Satunya lagi, Malve, cycles and rhythm. Honor the cycles of your body, energy levels, and emotions. Ya. Honor jadi hargai. Ya, hargai semua perputaran dari badan kita sendiri dan energi level energi dan emosinya. Kalau menurut gue ini ya, hati kita, jantung kita itu adalah portal
utama untuk segala macam energi, bentuk frekuensi jantung kita bekerja tanpa harus kita pikirin. Jantung kita berdetak, menerima semua frekuensi dan energi yang ada di sekitar kita, dan dia juga yang pulsnya, detaknya itu juga yang memancing perubahan dari setiap cycles, perputaran darah dan sistem kerja badan kita, termasuk otak kita. Jadi ada baiknya kita lebih memahami, lebih peka lagi terhadap sekitar kita, lebih ke energi, frekuensi, ya, karena disitulah interaksi sebenarnya yang terjadi, bukan melalui mata kita, bukan bagaimana kita melihat dan berpersepsi, bukan itu. Dan jantung kita itu ya melahirkan suatu emosi yang memang sulit dipahami oleh akal, ya. Itu wajar gitu. Kita pun harus berproses dalam mengerti diri kita sendiri, bukan? Karena tidak ada namanya instruksi manual bagaimana menjalani hidup kalian. Nggak ada. Kita diminta untuk tanggung jawab akan hidup kita sendiri, bukan? Alright, makasih semuanya, semoga bermanfaat celotehan gue. Sampai ketemu besok. Dan oh ya, hari ini kemarin kalau gue ngomong gue bakalan bikin Gemini sama Sagittarius, ternyata Libra nyusul Sagittarius. Jadi gue bakalan bikin Libra dulu, baru Sagittarius untuk asmara, oke? Dan so on, oke? Kita lihat nanti gue berhasil bikin 2 apa 3. Sampai besok, dah.